Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini merupakan kelanjutan dari kisah yang sudah saya bacakan di video yang sebelumnya, yang berjudul Santet Dara Sewu. Dan kali ini memasuki part yang kedua, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Miss Nai. Nantinya, kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Nah, bagaimana dari akhir cerita ini? Yuk langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Kita simak baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Di saat para warga mencariku, ayah dan adikku datang membawa Ustadz Husein bersama mereka. Ayahku kaget karena banyak sekali warga yang ada di rumahku. Ibuku yang sudah menceritakan kejadian tadi. Bersama Ustadz Husein, ayahku menyusul Pak RT untuk mencariku. Ternyata aku ditemukan di lubung padi belakang yang jaraknya beberapa meter dari rumahku. Saat itu aku sudah tidak sadarkan diri. Ayahku kaget karena ketika ditemukan aku bersimbah darah. Buru-buru dia mengangkatku. Ketika diangkat, bau anyir langsung menusuk hidungku. Astagfirullah, baunya amis sekali. Darah siapa ini Pak Ustadz? Dia bertanya kepada Pak Ustadz Husein yang terus mengucap zikir. Ustadz Husein pun menjawab dengan wajah panik. Ini sudah keterlaluan Pak. Teh tarik ini sudah disantet dan santetnya mematikan. Darah ini adalah darah Teh Tari. Darah Tari? Tapi saya tidak melihat adanya luka di tubuh Tari Pak Ustadz, tanya ayah sembari memeriksa tubuhku. Kita bicara di rumah saja Pak. Sekarang kita bawa Teh Tari pulang ke rumah. Saya minta semua warga ikut berdoa dan mengaji nanti sore. Baiklah, jawab ayah. Sambil bergidik jijik, dia membopongku ke kamar dan menyuruh ibuku membersihkan tubuhku. Ketika aku dibersihkan ibu, aku belum sadarkan diri. Saat itu aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ibuku panik karena darah dari anusku tidak berhenti-henti untuk keluar. Lalu ibu memakaikanku tampon agar darahnya tidak tembus keluar. Di ruang depan, ayah dan Ustadz Husein serta Pak RT berkumpul membicarakan hal aneh yang terjadi kepada aku. Kejadian di luar nalar ini mau tidak mau menyoroti keluargaku. Sekitar jam 8 malam suamiku pulang. Dia terkejut, banyak orang yang mengaji. Buru-buru dia parkirkan motornya dan masuk ke dalam rumah. Didapatinya aku yang terbaring lemah. Lalu dia bertanya kepada ayah dan Ustadz Husein yang ada di halaman belakang. Pak, apa ada acara pengajian malam ini? Kok di rumah ramai sekali? Tanyanya sambil pergantian memandang ayah dan Ustadz Husein. Ustadz Husein menjawab, Ruth, ada yang mengirim santet ke keluarga kamu. Saya yang menyarankan agar warga di sini mengaji, karena hal itu bisa menangkal santet itu untuk sementara. Siapa yang melakukannya Pak Ustadz? Entahlah, jujur saja ilmuku tidak sampai kalau harus melawan santet ini. Saya sarankan agar kamu datang ke guruku di kota C dan kota B. Kalau bisa secepatnya Ruth, karena santet ini mematikan. Suamiku terdiam beberapa saat. Ia kaget mendengar penuturan Ustadz Husein. Siapa yang selama ini tidak suka pada keluarganya? Tetapi pikirannya benar-benar buntu. Dia tidak bisa berpikir siapa orang yang sudah tega mengirimkan santet mematikan itu kepada aku. Lalu dia bertanya, Pak Ustadz, kalau memang sekiranya istriku kena santet, bagaimana cara mengusirnya? Begini Mas Rudi, seperti yang sudah saya bilang. Ya, tadi saya bilang ke Pak Pram, mertua Mas Rudi, saya tidak bisa mengobati orang yang terkena santet. Saya hanya bisa membacakan doa-doa saja untuk menenangkan Neng Tari.
Kalau untuk menyembuhkan apalagi mengusirnya, ilmu saya belum tinggi, belum cukup untuk itu. Tadi saya sudah hubungi guru saya. Dia akan datang ke sini 3 hari lagi. Karena saat ini, beliau sedang menunaikan ibadah umroh, jawabnya. Suamiku hanya tertunduk lesu. Kemudian kita beralih ke POV atau point of view dari Melanie. Setelah kejadian kesurupan kemarin, aku semakin takut jika hanya berdua dengan ibu. Bagaimana tidak, ibuku bukan lagi ibu yang aku kenal. Dia selalu menangis dan tertawa-tawa sendiri. Aku tahu kalau itu bukan ibu. Ada kejadian di mana aku melihat ibu memakan daging mentah. Malam itu aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Kamar mandi di rumahku ada 2. Yang satu di belakang dekat dengan dapur, yang satu lagi samping kamarku. Aku ke kamar mandi yang terdekat dengan kamarku. Setelah aku keluar dari kamar mandi, tiba-tiba prang, terdengar suara piring jatuh dari arah dapur. Antara kaget dan penasaran, aku mengecek ke dapur. Dengan hati-hati aku berjalan ke dapur. Setibanya di sana ternyata apa yang aku lihat sungguh membuatku berkedip ngeri. Aku melihat ibu tengah jongkok memakan daging mentah yang ada di lemari es. Darah berceceran, entah darah apa, apakah dari darah ibu atau darah dari daging mentah yang kini ada di mulut ibu. Aku beringisut mundur dan aku takut, sial. Ibu melihatku, mulutnya berlumuran darah dan berbau amis. Dia berdiri membungkuk, kepalanya menengadah ke atas, namun matanya melihatku melotot sembari menyeringai. Dia berjalan membungkuk mendekatiku dan astagfirullah. Segera aku berlari memanggil ayahku dan menggedor-gedor pintu kamarnya. "Pah, papa, buka pah, cepat pah." Sesekali aku melihat ke belakang, takut ibu mengejarku. Dan benar saja ibu mengikutiku. Aku berteriak, "Papa!" Akhirnya ayahku membukakan pintu. Dia terheran-heran melihatku menangis. "Ada apa, nak? Kenapa teriak-teriak? Kenapa kamu nangis?" Tanyanya dengan heran. "Pah, aku lihat ibu sedang makan daging mentah di dapur. Lalu ibu melihatku, dia mengejarku, pah. Aku takut sama ibu." Tangisku pecah karena takut. Ayahku mengerti ketika dicek ke dapur, ternyata ibu masih di sana memakan daging mentah. Ayahku mendekat tanpa takut membacakan ayat-ayat pengusir jin. Ayah memanggilku. "Mei, ayo bantu papa bacakan mama doa-doa yang sudah diberikan Ustadz Husain." Walaupun takut, aku menghampiri ayah dan ikut membacakan surat-surat yang telah diberikan Ustadz Husain kepada kami. Ibuku terus-terusan berteriak, kurang ajar kau." Panas, panas." Teriakan ibuku mengagetkan anak tetangga rumah yang kebetulan sedang berkumpul. Mereka berbondong-bondong datang ke rumahku dan mereka sebaya denganku. Beberapa di antara mereka ada yang membantu ayah memegang tangan dan kaki ibu yang meronta-ronta. Sebagian lagi ada yang memanggil Ustadz Husain dan juga Pak RT. Suasana malam itu benar-benar tidak kondusif. Ibu terus-terusan berteriak meracau. Kedatangan Ustadz Husain dan juga Pak RT membantu kami. Hingga akhirnya jam 2 dini hari, ibu mulai tenang. Ibu sudah mulai bisa tidur. Setelah selesai membantu kami, Ustadz Husain dan juga Pak RT pamit pulang. Sementara anak tetanggaku dan teman-temannya berjaga di teras rumah, jaga-jaga kalau kejadian itu lagi, katanya. Hari-hari berikutnya aktivitas ibu hanyalah duduk melamun dengan tatapan kosong. Setiap selepas maghrib sampai jam 4 subuh, kadang dia berteriak-teriak histeris kesurupan. Ustadz Husain menyarankan kalau ibu harus sering berzikir, mengaji dan jangan dibiarkan tidur malam hari. Tetapi bagaimana beliau bisa melakukan itu semua sedangkan beliau sendiri dalam keadaan kotor karena terus mengeluarkan darah dari organ vitalnya. Ditambah ibu sekarang jiwanya seperti kosong. Kami sekeluarga sudah membawa ibu berobat kemanapun, tetapi tidak ada hasilnya. Sampai pada suatu hari,
Ustadz Husain datang bersama seseorang yang diketahui adalah gurunya. Beliau bernama Kiai Jafar yang baru kembali dari beribadah umroh. "Assalamualaikum," sapa Ustadz Husain dan Kiai Jafar. "Waalaikumsalam Pak Ustadz. Wah, sepertinya ada tamu dari jauh nih, silakan masuk." Ayahku mempersilahkan mereka masuk. Tanpa basa-basi, Kiai Jafar menanyakan keadaan ibu. Kemudian ayah menceritakan asal muasal kenapa ibu bisa seperti itu. Lalu Kiai Jafar berkata, "Besok saya kembali ke sini lagi bersama para murid saya. Sekarang istirahat saja. Besok malam sepertinya akan menjadi malam yang panjang. Minumkan ini kepada Mbak Tari. Insya Allah malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Saya menginap di rumah Ustadz Husain," ujarnya. Setelah berkata seperti itu, Kiai Jafar dan Ustadz Husain pamit pulang. Keesokan malamnya, seperti biasanya, ibu sedang berada di kamarnya, masih dengan kondisi yang sama. Duduk melamun di jendela kamar menatap keluar sambil melakukan tugas sekolah. Aku menemani ibu. Aku sudah tidak takut lagi dengan beliau karena beliau sekarang tidak pernah tertawa atau menangis tiba-tiba lagi. Beliau lebih banyak diam, walaupun aku tahu ada sesuatu yang buruk terjadi. Tiba-tiba berbicara, "Ada tamu yang datang." Aku sempat kaget karena ibu berbicara. "Siapa yang datang, Bu?" tanyaku sebelum aku sadar kalau ternyata ibu berbicara dengan sesuatu yang lain, bukan denganku, tetapi dengan yaitu sesuatu yang lain. Tidak beberapa lama dari depan rumah terdengar suara Ustadz Husain dan Kiai Jafar. Aku memperhatikan raut muka ibu. Dia tampak tidak senang dengan kedatangan Ustadz Husain dan Kiai Jafar. Ditambah di luar ada beberapa orang lagi yang datang. Mereka adalah murid-murid Kiai Jafar. Kemudian Ustadz Husain dan Kiai Jafar masuk ke kamar ibu. "Assalamualaikum Mbak Tari." Ibuku tidak langsung menjawab. Dia melirik sinis, menatap baik-baik orang asing di hadapannya. "Rek naon silaing kadia." Tiba-tiba suara ibu berubah, suaranya besar. Aku langsung sadar kalau itu bukan ibuku. Kiai Jafar mendekati ibu. Beliau memegang pundak dan juga punggung ibu. Sedangkan Ustadz Husain memijit-mijit telapak kaki ibu sambil membacakan doa. Lalu Kiai Jafar berbicara kepada sosok yang merasuki ibu. "Siapa yang berada di dalam tubuh ini, keluar sekarang juga." Sosok itu tertawa mengejek. Kiai Jafar pun tidak menghiraukannya dan mulai membacakan doa, begitupun dengan Ustadz Husain. Suara yang keluar ataupun yang dikeluarkan olehnya sangat menyeramkan, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Karena diserang Kiai Jafar dan Ustadz Husain, sosok itu kewalahan. Dia berteriak, mengerang, menangis, kemudian tertawa dan berkata, "Aku senang sama dia. Sangat nyaman masuk dalam tubuhnya. Aku ingin membawa dia ke alamku." Kiai Jafar membalas, "Kau tidak bisa membawanya. Kami akan mencegahmu. Kalau kau tidak pergi dari tubuh wanita ini, kami akan membakarmu. Bismillahirrahmanirrahim." Dengan segenap kekuatan, Kiai Jafar dan Ustadz Husain pun melawan makhluk itu. Sungguh mengerikan. Butuh waktu yang benar-benar lama untuk melumpuhkan makhluk itu, sampai pada akhirnya makhluk itu menyerah. Sebelum dia keluar dari tubuh ibuku, dia berkata, "Saya disuruh oleh tuanku untuk mengganggu keluarga ini. Saya juga disuruh untuk membuatnya lumpuh. Kalau saya keluar dari tubuh manusia ini tanpa izin dari tuan saya pasti akan dibunuhnya." Kiai Jafar berkata, "Kalau kau pergi dari tubuhnya, kau tidak akan dicelakai. Saya akan bawa kau ke suatu tempat di mana berkumpulnya jin muslim." Baiklah. Lalu makhluk itu pun keluar dari tubuh ibu. Apakah kalian pikir semua telah berakhir? Tentu saja tidak. Tiba-tiba saja tubuh ibu bergerak kembali. Dia bangun dan duduk bersila, kepalanya menunduk. Tiba-tiba dia bersuara dengan lantang, seperti menahan amarah.
Kurang ajar. Siapa yang mengalahkan anak buahku? Sini lawan aku sekarang juga. Sekarang kalian akan aku makan. Hahaha. Entah siapa kali ini yang masuk ke dalam tubuh ibu. Suara beratnya membuat suasana mencekam. Ayahku panik sekali melihat ada yang masuk lagi ke tubuh ibu. Pak Kiai, istri saya kenapa Pak? Kenapa makhluk itu kok nggak mau keluar-keluar Pak? Tanya ayah sambil menahan tangis. Tenang Mas Rudi. Jadi yang bersemayam di tubuhnya Mbak Tari itu ada dua. Yang pertama itu sudah saya keluarkan. Yang satu lagi ini yang paling kuat. Bantu dengan doa ya Mas. Dan panggilkan murid-murid saya untuk masuk ke ruangan ini. Ayah mengangguk. Baik Pak Kiai. Lalu Kiai Jafar berbicara dengan makhluk itu. Saya yang telah melepaskannya keluar. Sekarang saya akan bertanya, siapa yang menyuruhmu untuk menghabisi keluarga Mas Rudi? Dia tertawa terbahak-bahak. Apa kau tahu aku dan wanita ini sudah menyatu? Kalau kau mengeluarkan aku dari tubuh wanita ini, maka dia akan mati. Akulah sumber kekuatannya. Coba saja kau kalahkan aku, tantangnya. Kiai Jafar menjawab dengan tenang. Tidak ada yang kuat di alam semesta ini kecuali kekuatan Allah. Cepat katakan siapa yang menyuruhmu, atau aku akan membakarmu. Kau yang akan aku makan terlebih dahulu. Lalu terjadilah pertarungan antara Kiai Jafar dan sosok yang ada di tubuh ibu. Ustadz Husain dan juga murid Kiai Jafar membantu membacakan doa. Ibu meraung-raung dan menjerit kesakitan. Tanpa sadar aku menangis. Aku tidak tega melihat ibu tersiksa seperti itu. Tolong ibuku ya Allah. Tidak beberapa lama ibu muntah darah, darahnya berwarna hitam. Kiai Jafar mendekat dan membantu ibu untuk duduk lalu memegang pundak ibu dan membacakan doa sambil bertanya kepada makhluk tersebut. Kau diberi apa oleh dukunmu? Dia memberiku darah, jawabnya. Jadi setiap manusia yang memberimu darah, kau akan menuruti permintaannya? Tanya Kiai Jafar. Tentu saja. Karena saya sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberikan darah itu, jawab makhluk tersebut. Dan sekarang kau disuruh oleh dukunmu untuk mencelakai keluarga ini. Jadi setiap manusia yang memberimu darah, kau akan menuruti permintaannya? Tanya Kiai Jafar. Tentu saja, karena saya sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberikan darah itu, jawab makhluk tersebut. Baiklah, sekarang lihat ini. Kiai Jafar mengucapkan doa-doa dan makhluk itu pun bereaksi. Hentikan, hentikan, tolong hentikan. Jelaskan siapa yang penyuruhmu? Tanya Kiai Jafar masih dengan melafalkan doa-doanya. Jangan baca-baca itu. Jangan bakar saya. Akan saya beritahu, asal jangan baca itu lagi. Tolong. Makhluk itu pun memelas. Baiklah, sekarang jelaskan. Aku mencelakai keluarga ini atas permintaan dari orang yang tidak suka dengan kesuksesan Mas Rudi. Dan orang itu adalah teman satu pekerjaannya. Maksudmu teman saya, siapa namanya? Tiba-tiba ayahku menyela dan bertanya kepada makhluk itu. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya sudah terikat janji. Sekarang lepaskan saya. Saya tidak akan mengganggu keluarga ini lagi. Tapi orang itu tidak akan pernah berhenti sampai orang yang bernama Rudi itu mati. Brak! Tiba-tiba tubuh ibuku ambruk. Ayah menggotong ibu dan membaringkannya di tempat tidur. Mas Rudi, sepertinya ini belum berakhir. Ketika dukun itu tahu kalau jin-jinnya sudah dikalahkan, dia akan kembali mencoba mencelakai kalian lagi. Mbak Tari jangan sampai ditinggalkan sendirian. Minta Mbak Tari untuk terus berzikir, selalu mengingat Allah. Karena dengan selalu mengingat Allah, dia akan dijauhkan dari segala jin yang akan mengganggu manusia. Santet darah sewu adalah santet yang mematikan. Untung saja saya datang tepat pada waktunya.
Jika terlambat sedikit saja mengobati Baktari, sudah pasti dia akan kehabisan darah dan akhirnya akan meninggal dunia dengan cara yang naas. Untuk itu kalian semua harus selalu waspada. Ingat, setelah ini kalian jangan berhenti berdoa, karena saya yakin orang itu tidak akan berhenti mengganggu kalian lagi. Tubuh kalian jangan terlalu kosong, ujar Kiai Jafar. Setelah memberikan pesan dan wejangan, Kiai Jafar pun dan juga muridnya pamit untuk pulang. Hanya Ustadz Husein yang masih menemani ayah. Ibu sudah sadar sepenuhnya, namun tubuhnya masih sangat lemas. Bagaimana tidak, dia dirasuki oleh jin yang benar-benar kuat. Aku saat itu lega luar biasa melihat ibuku sudah kembali beberapa hari setelah kejadian itu. Ibu sudah terlihat sehat walaupun dia sesekali sering didatangi oleh sosok-sosok yang mengganggunya. Tetapi ibu sudah siap menghadapi para jin-jin tersebut. Sebulan sekali ibu melakukan ruqyah agar benar-benar sembuh total dari kiriman santet dari teman kerja ayah. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, ya kira-kira 2 tahun ibu baru sembuh total. Semenjak kejadian itu, ibu mempunyai kemampuan untuk bisa melihat hal-hal gaib. Darah yang selalu keluar dari organ vital ibu berangsur-angsur sudah menghilang. Pernah ada yang menawari ayahku untuk mengirimkan kembali santet kepada si pengirim. Tapi ibuku melarang ayah, menurutnya tidak baik kalau harus perang santet. Ibu sudah lelah dan tidak ingin membalas perlakuan buruknya. Biar Tuhan yang akan membalas semua perbuatannya. Menurut Kiai, jin itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada jin hitam, merah, dan putih. Yang paling berbahaya ya tentunya jin merah. Bahkan jin merah tidak hanya membuat sakit, tapi bisa membuat korbannya hingga meninggal dunia. Bisa menutup aliran darah ke jantung dan membuat sasarannya langsung meninggal begitu saja walaupun tidak punya riwayat penyakit jantung. Berbahaya kedua ada jin hitam. Menurut orang pintar, jin hitam ini bisa membuat seseorang tidak bisa berbicara. Dia akan merusak pita suara dan membuatnya menjadi gagu. Terkadang juga memutus bagian telinga dan membuatnya tuli. Ada beberapa kasus yang bisa disembuhkan oleh supranatural dan membuatnya normal kembali. Tetapi membutuhkan proses yang panjang. Yang paling tidak berbahaya ya tentunya setan putih. Untuk jenis ini biasanya membuat korbannya kesakitan. Misalnya dibuat panas dingin, kulit gatal, perih, dan lainnya. Di Indonesia sendiri masalah seperti ini memang masih kental. Bahkan ada beberapa daerah yang masih sering mengirimkan santet ke orang yang tidak disukainya. Siapa saja yang bisa membuat santet dan seperti apa cara kerjanya? Menurut ahli, wanita lebih mahir membuat santet dibandingkan pria, karena wanita mengalami masa haid yang bisa membuat jin suka. Ditambah dengan mantra dari Bukit Kaugenang, maka jin pun mudah mendekat dan bisa memerintahkannya. Pekerjaan ini memang harus yang ahli. Inilah kenapa banyak dukun wanita yang lebih kuat dibandingkan dukun pria. Bahkan ada dukun wanita yang bisa membuat kecelakaan lalu lintas dan korbannya mati dengan mengenaskan. Cara kerja santet memang cukup unik. Jadi ada orang yang memerintahkan jin untuk menyerang seseorang. Jin itu menjadi abdi dukun tersebut karena sering diberi makan. Bahkan menurut paranormal, ada jin yang menghisap darah dari dukun tersebut dan membuat dukun terlihat kurus, tidak pernah gemuk walaupun makan banyak. Ciri-ciri dukun santet biasanya tubuh kurus, mata merah, dan jalan menunduk. Warna mata merah itu menurutnya karena mata setan atau jin yang selalu berada di sekitarnya. Itulah cerita dari kakak sepupuku yang pernah mengalami santet darah sewu yang sangat-sangat mengerikan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Untuk kalian yang sudah menyimak part yang 1 ya, syukur kalian pasti mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Dan untuk kalian yang belum menyimaknya, saya sarankan untuk kalian menyimaknya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari part awal sampai part yang terakhir ini. Nah,
Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita pengalaman dari kisah nyata ini ya teman-teman. Yang baik kita ambil, yang buruk kita jauh-jauh ya. Intinya buanglah sifat iri dengki ataupun ya sifat-sifat seperti itu yang nantinya akan merugikan diri sendiri di kemudian hari. Ya, semoga kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang sisa ataupun sisi yang buruknya ya teman-teman, atau sisi negatifnya. Ya, jadikan itu semua sebagai pembelajaran tentunya untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini dari awal sampai sekarang ini. Jangan lupa tetap like, comment, dan share, serta subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Video ini sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.